Selamat datang di Candi Jajagu atau lebih dikenal Candi Jago. Perkenalkan, nama saya Imam Pinarko sebagai juru pelihara Candi Jago dan juga Candi Kidal serta membawai candi-candi se-Kabupaten dan Kota Malang atau lebih dikenal teman-teman Korwil atau koordinator wilayah. Setiap candi punya kekhasan sendiri atau kebiasaan-kebiasaan yang mungkin para tamu dari satu situs ke satu yang lain itu beda. Monggo kita langsung ke tempat tata pengunjung atau tata tamu. Setiap orang yang mau berkunjung ke setiap situs merupakan larangan yang mungkin sudah hampir semua situs didirikan atau ditempatkan ini supaya masyarakat awam lebih tahu bahwa semua situs-situs yang ditinggalkan leluhur kita nenek moyang kita sangat berharga, makanya sampai diberikan sanksi-sanksi atau pidana seperti ini. Ini mengenai papan larangan dan juga dari BPK wilayah 11 yang dulu masih BPCB itu diberikan barcode juga, terus sejarah candi secara singkat ya, karena mungkin kalau detail kan nggak mungkin, hanya secara singkat untuk para tata secara mengenai candi yang terdapat atau yang ini tepatnya jadi Jajagu atau dikenal Candi Jago. Berdirinya Candi Jajagu atau lebih dikenal Candi Jago ini sekitar tahun 1268 yang mungkin itu era Tumapel ya, karena Singosari itu sebenarnya nggak ada ya. Tumapel itu kan setelah runtuh barulah itu adanya Singosari, itu pun hanya sebagai tempat lah. Itu era Tumapel. Diyakini candi ini belum selesai dibangun, makanya diselesaikan atau direkonstruksi ulang oleh Hayam Wuruk Gajah Mada masa itu, masa kejayaan Majapahit, yang diyakini didirikan sekitar tahun 1343. Itu secara sempurna candi ini didirikan. Walaupun sekarang kan ini tinggal kaki candinya karena badan sama puncaknya sudah runtuh, dan ini kita sebut bangunannya kita tidak tahu secara pasti ya. Tuh, tapi jelas banget candi ini juga mempunyai konstruktur yang luar biasa, yaitu bisa disebut juga candi sinkritisme ya. Candi sinkritisme itu adalah jelas banget perpaduan dua agama antara Hindu dan Buddha. Di sini sangat lengkap adanya relief-relief yang lebih dikenal cerita fabel atau cerita binatang. Ini adalah judul sebuah relief itu. Ini ada cerita kura-kura ular tua dan katak. Ini cerita awal. Leluhur kita sudah mempunyai paragraf atau start dari judul kosong baru cerita inti. Luar biasa, dulu udah ada paragraf antara judul sama cerita intinya. Nah, baru cerita intinya semuanya di sini. Ini cerita ular tua dan katak, itu satu adegan. Terus ini ada satu adegan lagi bagaikan katak dalam tempurung seperti ini. Gambar-gambar seperti ini ada cerita banteng dan buaya seperti ini. Ini gambaran-gambaran yang pesan moral kepada kita semua. Walaupun ini banyak banget sampai sisi selatan sana. Itu bagian Patri Kamandaka. Ini gambar-gambarannya. Ini gambar-gambar sayang memang sebagian sudah haus, tapi ini jelas banget relief-relief yang menggambarkan kita di cerita fabel atau cerita Patri Kamandaka. Nah, ini relief yang paling terkenal sampai mendunia ya. Mungkin kemarin yang saya dengar malah sudah dipatenkan komik Jepang. Padahal ini jelas banget, ini cerita di kita ada ukiran, ada jelas banget cerita dua kura-kura dan bersama dengan seekor bangau ini. Ini sangat melegenda ini. Bahkan Upin Ipin pun kemarin juga menggambarkan relief ini. Ini jelas banget di sini. Ini sampai sini itu baru cerita kedua ya. Cerita keduanya yaitu cerita Ari Dharma atau dikenal Angling Dharma ya. Ini gambaran ini kerajaan Malapati ya, yang diperintah oleh raja yang sangat bijaksana yaitu Angling Dharma dengan istrinya yang cantik jelita yaitu Setiawati. Ini juga panjang sampai pojok sebelah utara tadi, dari awal kita tadi. Terus dilanjut adanya cerita lebih dikenal cerita Kunjarakarna atau cerita surga neraka. Itu juga itu relief yang paling panjang sampai pelipit kaki ya. Itu pelipit kaki. Terus supaya lebih jelas lagi cerita Angling Dharma semua.
Untuk cerita keempat, ya cerita keempat itu jelas banget di atas itu adanya cerita Partayatna, ya di atas itu cerita Partayatna atau lebih dikenal Pandawa main dadu atau Arjuna main dadu yang diakali Sengkuni. Itu ada rumah besar itu dan terdiri dari jelas banget pewayangannya ada Nakula, Sadewa, Bima, Arjuna dan Yudhistira, dan di sisi kiri itu ada Duryudana sama Sengkuni dan para Kurawa. Uniknya di sini makanya jadi perdebatan, apakah cerita Mahabharata itu benar-benar dari Hindia atau dari kita, dari tanah Nusantara atau Jawa. Karena jelas banget kalau di Hindia hanya tutur, nggak ada kitab, nggak ada relief, tapi di kita jelas banget kitabnya, tuturnya, bahkan reliefnya sudah digambarkan di situ. Dan paling uniknya lagi, untuk cerita di Hindia ada Mahabharata, di kita di Jawa, khususnya di pewayangan Jawa ada cerita Bharatayuddha Jaya Binangun, dan diisi adanya Punokawan, adanya gambar-gambar lucu yaitu Semar, Petruk, Bagong, Gareng seperti itu. Tapi kalau di India kan nggak punya itu cerita Partayatna itu yang penggambaran Arjuna waktu kalah main dadu itu. Ada arca segi empat dan berbentuk gambar-gambar Padma atau gambar teratai. Inilah yang sangat mendukung bahwa candi ini benar-benar sangat menghargai dengan agama lain, walaupun raja waktu itu masih memegang erat agama leluhur yaitu agama Hindu, tapi beliau juga menghargai. Buktinya apa? Bukanlah prasasti atau arca yang identik dengan Buddhis atau Buddha yang disebut Padma atau Padmasana. Apa Padmasana ini adalah sarana sesuci diri. Mungkin di Muslim di kita wudhu atau sebelum beribadah ke candi, beliaunya mengambil air suci atau amerta. Kan kalau di Buddha disebut Padma, ini setiap di sini sebenarnya ada arca juga, tapi sayang arcanya sudah nggak ada ya. Kalau bukan arca Dewi Tara, biasanya arca Sri Manjusri. Air yang mengalir mengenai arca keluar dari bonggol kanan kiri, ya, dari bonggol kanan kiri ini sudah menjadi amerta dan itu menjadi syarat untuk sebelum beribadah. Itu di Buddha. Biasanya kalau di Hindu, di agama Hindu, biasanya disebut lingga sama yoni. Itu sama sebenarnya, fungsinya sama. Tapi kalau di Buddha ada dua Padma untuk pengaliran air, kalau Hindu kan hanya satu pancuran ke depan. Itu ciri khas dari Hindu dan Buddha. Dan alirannya waktu itu diperkuatnya adanya arca Buddha juga, ya sebelah sini. Ini ada arca yang sangat luar biasa, memang sebenarnya sangat halus banget, tapi ini kan banyak yang sudah aus, bahkan banyak tangan-tangan dari arcanya sudah rusak. Banyak orang yang mengira ini adalah seorang perempuan, karena kita arca ini tidak punya payudara, ya satunya, karena ini jelas banget seorang laki, yaitu ini adalah perwujudan arca Harihara atau perwujudan raja yang didramakan di sini, yaitu Raja Srijaya Wisnuwardana sebagai Buddha juga, ya. Karena apa? Buktinya di atas ini ada huruf-huruf Dewa Nagari, ya. Di atas ada huruf Dewa Nagari yang menyebutkan Barala Arya Amogapasa Yukiswara, ya. Nah, diyakini inilah bentuk apresiasi Raja Wisnuwardana, walaupun dia agama Hindu, tapi mewujudkan dirinya juga sebagai Buddha. Dan aliran waktu itu, aliran agama mungkin yang sangat terkenal di era Tumapel, yaitu aliran Siwa Buddha Tantrayana. Itu mungkin sedikit mengenai cerita atau gambaran mengenai Candi Jajago. Mungkin kalau detail monggo datang ke Candi Jago, kita ngobrol bersama, kita belajar bersama mengenai sejarah-sejarah terutama di Kabupaten Malang, yaitu Kerajaan Tumapel.